Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia Rizka dari kelas 2B Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perkembangan dari Kerajaan Mataram Islam dan Kerajaan Banten, yang dimana video ini adalah untuk memenuhi tugas Sejarah Indonesia Masa Islam dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD. Yang pertama yaitu Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam merupakan salah satu kerajaan bercorak Islam terbesar dalam sejarah Nusantara yang pernah berdiri di Jawa pada abad 16 dan pusat pemerintahannya di Kota Gede atau di Yogyakarta. Berikut ini adalah peta dari wilayah Kerajaan Mataram. Nah, yang berwarna abu-abu ini adalah wilayah kekuasaan Mataram pada masanya. Raja-raja pada masa Kesultanan Mataram Islam. Pertama ada Panembahan Senopati, menduduki tahun 1584 sampai 1601. Kedua, Panembahan Sedaing Kerapang, menduduki tahun 1601 sampai 1613. Ketiga, Sultan Agung Hanyakra-Kusuma, menduduki tahun 1613 sampai 1645. Keempat, ada Amangkurat I, menduduki tahun 1646 sampai 1677. Kelima, ada Amangkurat II, menduduki tahun 1677 sampai 1703. Keenam, Amangkurat III, menduduki tahun 1703 sampai 1705. Ketujuh, Pakubuwana I, menduduki tahun 1705 sampai 1719. Kedelapan, Amangkurat IV, menduduki tahun 1719 sampai 1726. Kesembilan, Pakubuwana II, menduduki tahun 1726 sampai 1745. Kesepuluh ada Pakubuwana III, menduduki tahun 1749 sampai 1788. Masa kejayaan Kerajaan Mataram Islam mencapai puncaknya pada masa kepemimpinan Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung di tahun 1713 sampai 1645. Pertama, yaitu melalui bidang perdagangan dan budaya yang mengalami kemajuan pesat. Kedua, berhasil mengekspansi dan menguasai hampir seluruh. Ketiga, berani menumpas perlawanan VOC serta bekerja sama dengan Kerajaan Banten dan Cirebon. Adapun penyebab runtuhnya Kesultanan Mataram Islam. Pertama, masuknya kolonial Belanda ke Nusantara yang berusaha untuk melemahkan kekuasaan Kesultanan Mataram. Kedua, perselisihan antara pewaris tahta Mataram. Ketiga, dipecahnya Mataram menjadi dua kerajaan berdasarkan perjanjian Giyanti. Terakhir, perpecahan yang terjadi di dalam Kesultanan Mataram sendiri. Berikut ini adalah peninggalan-peninggalan dari Kesultanan Mataram Islam, yaitu ada Masjid Kota Gede di sebelah kiri dan Pasar Legi Kota Gede di sebelah kanan. Selanjutnya kita akan membahas Kerajaan Banten. Pada awal perkembangannya, Banten tidak dapat terlepaskan dari pengaruh Kerajaan Demak yang mengalami kemajuan pesat di tahun 1550-an. Banten menjadi kerajaan yang berdiri sendiri pada tahun 1552 dengan raja pertamanya ialah Sultan Maulana Hasanuddin. Berikut ini adalah masa kesultanan dari raja-raja Banten. Pertama, ada Sultan Hasanuddin menduduki tahun
1552 sampai 1570. Kedua, Maulana Yusuf menduduki tahun 1570 sampai 1580. Ketiga, Maulana Muhammad yang menduduki tahun 1580 sampai 1596. Keempat, Sultan Abdul Mufaqqih menduduki tahun 1596 sampai 1640. Dan yang terakhir, Sultan Ageng Tirtayasa menduduki tahun 1651 sampai 1672. Selanjutnya ada karakteristik dari Kesultanan Banten dalam bidang politik dan ekonomi. Pertama, melepaskan diri dari Demak. Kedua, memperluas wilayah. Ketiga, menjadi kerajaan maritim. Keempat, berkembangnya perdagangan. Dan yang terakhir, meningkatnya pertanian serta pelayaran. Dalam bidang sosial budaya, itu ada lahirnya para ulama. Kedua, penduduk bersifat bebas dan terbuka. Tiga, pembangunan masjid. Keempat, berkembangnya tulisan di bidang tafsir, hadis, sejarah, hukum, tauhid, dan lain sebagainya. Penyebab dari keruntuhan Kesultanan Banten. Pertama, kedatangan Belanda di Nusantara. Kedua, persaingan pedagang dengan Belanda yang berubah menjadi pertentangan politik. Ketiga, adanya politik adu domba yang dilakukan Belanda. Empat, terjadinya perang saudara antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan anaknya sendiri yaitu Sultan Haji. Kelima, ditandatanganinya perjanjian antara Belanda dan Banten oleh Sultan Haji. Dan yang terakhir, dikuasainya Banten oleh Belanda dan raja-rajanya hanya dijadikan sebagai boneka saja. Ini adalah bukti dari peninggalan Kesultanan Banten. Pertama, ada Masjid Agung Banten. Yang kedua, Keraton Kaibon Agung Banten. Cukup sekian dari video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.